berbuat yang baik itu. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jos. Selamat pagi adik-adik semua yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kakak senang kita bisa bersama-sama beribadah. Apakah kakak senang? Apakah Bang Jos senang karena adik-adik ikut dengar Bang Jos? Atau karena adik-adik ikut nyanyi bersama kakak Oni tadi? Bukan karena itu adik-adik, tetapi karena kakak dan adik-adik bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur adik-adik, hari Minggu ini kembali kita bersama-sama beribadah. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Adik-adik bisa lihat di depan tema atau judul kita pada pagi hari ini, orang Israel di Gunung Sinai. Tapi sebelum kita memulai cerita kita pada pagi hari ini, kakak ajak sekali lagi kita berdoa. Ayo kita berdoa, tapi kakak minta adik-adik ikut kakak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dihantar Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah. Terima kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan membuat kami mengenal Allah sejati dan membuat kami mengenal diri kami orang berdosa. Tuhan, jikalau pada pagi ini kami sudah ada di dalam ibadah, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami. Dan kami juga minta kiranya Tuhan menghantar teman-teman kami untuk ikut. Mereka yang belum hadir, kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti Bang Jo sudah bilang, tema kita pada pagi hari ini orang Israel di Gunung Sinai. Tadi kita sudah bernyanyi ya, senang sekali. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita dari Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran itu adalah kitab kedua dari kitab suci kita. Tapi kalau adik-adik bisa melihat di layar ke depan, di sini juga sudah ada tercatat. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah, Bang Jos dan adik-adik yang ikut di gedung ini membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ini adalah perintah
atau pesan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel. Dua kata yang adik-adik harus ingat, yaitu ini, menjadi imam dan bangsa yang kudus. Apa yang harus diingat? Imam dan bangsa yang kudus. Ayo adik-adik yang baru bergabung, silahkan duduk. Ya, jadi pembacaan kita pada pagi hari ini, dua kata yang harus diingat. Apa itu? Imam dan bangsa yang kudus. Ayo kita masuk ke ceritanya. Adik-adik, kalau adik-adik mengikuti cerita kita mulai dari minggu-minggu sebelumnya, kalian tentu ingat, ini gambar apa? Ayo di sini yang hadir, ini gambar apa? Gambar apa coba? Yang putih-putih menggelembung seperti busa yang sering di langit. Apa? Kalian pernah lihat ke langit warnanya putih-putih menggelembung seperti busa? Itu gambar apa? Gambar awan. Gambar awan ya. Adik-adik, ini adalah tiang awan. Ini tiang awan dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tiang awan ini adalah malaikat Tuhan. Jadi menjadi bangsa Israel tidak terlalu sulit, asal mau taat. Kita tidak bingung, saya ini mau pergi ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Karena ada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awannya pergi ke depan, kita jalan ke depan. Kalau tiang awannya ke kanan, kita jalan ke kanan. Kalau tiang awannya ke kiri, kita jalan kemana? Ke kiri juga kan? Nah seperti itu. Sekarang juga sama adik-adik. Kita ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus bilang, kamu hari Minggu pergi beribadah, kita mau pergi kan? Kamu rajin belajar, kita mau, aku mau rajin belajar. Dari mana aku tahu semua ini Bang Jos? Dari Alkitab. Adik-adik punya Alkitab? Punya kitab suci? Nah itulah kita baca supaya kita tahu kemana Tuhan pimpin kita, ya. Nah itulah tiang awan, tiang api, mereka berjalan mengikuti tiang awan dan tiang api. Tetapi seperti kita sudah dengar minggu lalu adik-adik, orang Israel setelah berperang melawan orang Amalek dan mereka menang, mereka beribadah di bawah gunung Sinai. Gunung apa? Sinai ya. Itu di dekat Israel ada gunung Sinai. Tapi kakak mau tanya, apakah adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Kenapakah orang Israel bisa mengalahkan orang Amalek? Kenapa? Kenapa bisa orang Israel mengalahkan orang Amalek? Padahal kan orang Israel itu budak. Yang mereka lawan adalah tentara yang kuat. Kenapa? Karena Tuhan menolong mereka. Apa yang mereka lakukan? Waktu itu mereka berdoa dan mereka berperang. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, jadi penting sekali kita berdoa dan berjuang. Dan setelah mereka berjuang dan menang, mereka tiba di bawah gunung Sinai. Lalu sesampai di situ Tuhan memerintahkan Musa, kamu naik ke atas gunung Sinai. Ngapain Tuhan? Aku akan memberikan perintah kepadamu. Apa perintahnya Tuhan? Kata Musa kan. Lalu datanglah perintah Tuhan. Musa, katakanlah kepada orang Israel, engkau telah melihat bagaimana Tuhan Allahmu memimpin kamu dan memelihara kamu dari keluar dari Mesir sampai sekarang. Engkau telah melihat, engkau menyeberangi Laut Merah. Nah kalau adik-adik ikut, seru sekali cerita itu.
Laut Merah terbelah menjadi dua. Lalu engkau juga sudah lihat bagaimana roti turun dari langit, dari sorga. Nah, engkau juga sudah melihat engkau menang melawan orang Amalek. Dan juga engkau masih ingat dengan hangat bagaimana tulah-tulah yang telah terjadi pada orang Mesir. Coba adik-adik sebutkan satu tulah yang pernah terjadi di Mesir. Tulah apa coba? Tulah air menjadi darah, ingat? Tulah katak. Wah, itu kalau adik-adik ingat, itulah yang dilakukan Tuhan. Dan di sini Tuhan katakan kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, aku Tuhan Allahmu telah memelihara engkau. Dan sekarang jika engkau, yaitu orang Israel, mau mendengarkan firman-Ku dan taat pada janjiku, aku akan menjadikan engkau milik kesayanganku. Wah, ini perkataan Tuhan adik-adik. Kalau orang Israel mau mendengarkan firman Tuhan, mau ikut apa yang Tuhan mau, Israel dijadikan milik kesayangan Tuhan. Kalian punya boneka kesayangan? Kalian punya mainan kesayangan? Kalian pasti sangat cinta kan? Kalau hilang, kalian pasti nangis, "Mama, di mana mainanku? Mana boneka yang cantik itu?" gitu. Di sini Tuhan katakan, Israel, hai umatku, jikalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan kamu mau taat janji Tuhan, kamu akan kujadikan milik kesayangan. Milik kesayangan adik-adik tahu sesuatu yang sangat dikasihi Tuhan. Kayak kita disayang bapak dan mama tidak? Disayang? Disayang karena kita anaknya. Sama juga. Dan terlebih lagi Tuhan kepada kita umat yang dikasihinya pasti sangat dipelihara, disayang, dijaga kan? Betul tidak? Betul ya? Nah, itulah yang Tuhan katakan, Israel akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan gambarkan seperti burung Raja Wali membawa anak-anaknya di atas sayapnya. Wah, burung Raja Wali burung besar kan? Yang kuat, yang bisa terbang tinggi sekali lewat ke awan-awan. Dan seperti itulah Tuhan jaga bawa kita di atas sayap burung Raja Wali. Tapi dengan satu ketaatan untuk dengar firman Tuhan dan untuk taat kepada janji yang Tuhan sudah buat. Maka setelah Musa mendengarkan perintah Tuhan, dia pun memberitahukan kepada orang-orang Israel, demikianlah firman Tuhan, hai bangsa Israel, kalau kamu mendengarkan firman Tuhan dan kamu mau taat, kamu akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Katamu sah. Lalu apa jawab orang Israel? Kira-kira mereka mau tidak? Mau tidak mereka menjadi anak kesayangan Tuhan? Mau? Iya, betul mau. Mereka dengan serentak berkata, kami semua sepakat, kami mau mendengarkan segala yang dikatakan Tuhan. Nah, mereka mau, kami mau ikut semua yang dikatakan Tuhan. Maka setelah mereka menjawab Musa, Musa pun bertemu lagi dengan Tuhan di Gunung Sinai. Tuhan, umatmu menjawab, mereka mau ikut engkau, mereka mau mendengarkan perintah-perintahmu. Lalu setelah Musa katakan ini kepada Tuhan Allah, Tuhan pun menjawab Musa, kalau begitu Musa, persiapkanlah bangsa Israel. Katakan kepada orang Israel, hari ini, besok, mereka harus bersiap-siap untuk beribadah. Mereka akan beribadah pada hari lusa. Adik-adik tahu hari lusa? Kalau hari ini disebut hari ini, kalau besok disebut besok, lalu besoknya lagi disebut lusa. Jadi hari ketiga dari sekarang itu lusa. Makanya Tuhan katakan di sini,
siapkanlah umat Israel untuk bertemu dengan aku di Gunung Sinai pada hari ketiga. Mereka harus cuci pakaian. Mereka harus menguduskan diri. Mereka tidak boleh melewati batas gunung. Mereka hanya bisa dikeliling gunung, tapi tidak boleh melewati batas yang sudah dibuat Musa. Mereka mau taat? Coba kita baca judul di atas. Adik-adik yang bisa baca, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Israel mendengar dan mau taat. Ya, baik, kami akan cuci pakaian, kami akan jaga hidup, kami akan bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan pada hari ketiga, dan kami tidak akan melanggar batas yang Tuhan sudah buat. Nah, taatkan mereka adik-adik? Mereka cuci pakaian di sungai seperti yang dikatakan Musa, yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Ya, mereka cuci pakaian, mereka bersiap-siap. Aku akan beribadah kepada Tuhan pada hari ketiga. Maka aku akan mandi, cuci pakaian, ya siap-siap seperti itu. Dan hari ketiga, hari yang ditunggu-tunggu untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat kan, ada pagar, ada batas. Mereka tidak boleh melewati batas, melewati pagar itu. Kenapa? Karena jikalau mereka lewat, mereka akan mati. Akan apa? Mati. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, Dia besar sekali. Dia tidak boleh dipermainkan. Kalau Tuhan katakan jangan lewat batas, jangan. Kalau lewat batas, mati. Inilah bangsa Israel pada hari ketiga. Mereka sudah siap bertemu dengan Tuhan. Adik-adik di sini, adakah bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan pada hari Minggu? Orang Israel telah bersiap-siap untuk bertemu dengan Tuhan pada hari ke berapa? Ketiga. Nah, setelah itu Tuhan pun datang ke atas Gunung Sinai. Tuhan datang ke atas Gunung Sinai adik-adik, tapi Tuhan datang dengan petir, dengan guntur, dengan suara yang sangat keras. Tuhan datang dengan suara trompet yang sangat besar. Gunung-gunung pun bergoyang, bergoncang adik-adik, waktu Tuhan Allah yang di sorga datang ke Gunung Sinai. Lihat adik-adik, waktu Tuhan datang begitu besar, begitu mengerikan, sampai-sampai orang Israel itu ketakutan, mereka gemetar. Mereka gemetar adik-adik waktu bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Mereka semua ketakutan karena Tuhan hadir di atas Gunung Sinai. Jadi adik-adik, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, tidak boleh main-main. Kenapa? Karena Tuhan itu besar, Dia kudus. Orang Israel sampai ketakutan. Maka kita juga di sini perlu belajar. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, boleh main-main. Seperti ibadah kita pada pagi hari ini, tidak panjang juga. Kakak berharap dalam waktu 30 menit sudah selesai. Ya, jadi biarlah pada waktu yang singkat ini kita pakai dengan sungguh-sungguh. Aku mau mendengar, belajar. Ya, mau kan? Iya, kakak senang ya kita mau belajar. Maka waktu Tuhan datang, Tuhan kembali memanggil Musa. Ayo Musa, naik ke atas Gunung Sinai. Cuman kamu saja yang bisa ya. Orang Israel termasuk imam-imam hanya boleh di luar pagar ya. Hanya boleh di luar pagar. Mereka tidak boleh masuk ke atas gunung ya. Mereka tidak boleh. Hanya Musa yang diizinkan Tuhan. Maka di sini Tuhan mengatakan, Musa, katakan kepada orang Israel
bahwa mereka tidak boleh melewati batas pagar gunung. Kalau lewat, mereka mati. Wah, Musa pun dengar dan berkata, Tuhan, mana mungkin mereka berani lewat batas? Karena Tuhan kan yang perintahkan. Mereka gemetar menghadapi Tuhan di atas gunung Sinai. Jadi orang Israel mau taat? Mau. Mereka tidak melewati batas yang Tuhan sudah buat, ya. Lalu Tuhan pun mengatakan sekali lagi, ayo Musa, katakan sekali lagi kepada orang Israel supaya jangan lewat batas, ya, jangan lewat batas yang Tuhan sudah buat. Intinya yang penting taat, ya, taat. Kalau Tuhan bilang jangan, kita enggak lakukan, ya. Seperti orang Israel, mereka mau taat. Maka Musa pun menyampaikan pesan Tuhan, orang Israel, janganlah engkau lewat batas. Tapi seperti yang Tuhan sudah katakan, dengar firman-Nya, taat perintahnya, ya. Nah, jadi kita sudah dengar cerita bagaimana orang Israel di atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari? Adik-adik, apa yang bisa kalian mengerti dari cerita pagi hari ini? Yang harus kalian mengerti, pertama, kalian tahu Tuhan itu kudus, ya. Tuhan itu suci, tidak ada dosa. Maka orang berdosa seperti kita, waktu bertemu dengan Tuhan yang kudus, kita gemetar. Tuhan, aku ini manusia berdosa, tidak mungkin, tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, kalaupun aku diizinkan beribadah, aku mau sungguh-sungguh, aku tidak mau main-main. Adik-adik mau sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh ikut sekolah minggu, ya, puji Tuhan. Terus yang kedua, yang kita bisa pelajari dari cerita ini ialah orang Israel dijadikan Tuhan menjadi bangsa yang kudus dan menjadi imam. Tadi di awal kakak sudah bilang, dari Keluaran 19 ayat 5-6 ada dua kata yang harus diingat. Pertama, bangsa yang kudus. Lalu yang kedua, imam. Ini untuk apa? Ini untuk kita juga, adik-adik. Kalau orang Israel dijadikan Tuhan milik kesayangan, adalah untuk hidup kudus. Tuhan berkata, aku mengangkat engkau menjadi milik kesayanganku, supaya kamu menjadi bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus berarti manusia-manusia yang tidak berbuat dosa. Adik-adik mau jadi anak kesayangan Tuhan? Mau tidak? Mau, ya. Kalau mau, jangan berbuat dosa, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang kudus, yang mau dengar firman Tuhan, yang mau taat kepada perintah Tuhan. Lalu kedua, menjadi imam. Kita ini yang percaya Tuhan jadi imam. Apa itu jadi imam? Menjadi pengantara. Adik-adik, tadi orang Israel diangkat Tuhan jadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Tuhan, bukan untuk mereka sendiri, tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Tuhan mau pakai bangsa Israel menjadi berkat bagi bangsa Mesir, bagi bangsa Asyur dan yang lain. Maka kita juga orang percaya menjadi imam, berarti kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi pengantara antara Tuhan kepada orang berdosa. Kalau teman-teman kita, aku nggak mau sekolah minggu, malas. Apa yang kita lakukan? Kita bilang, ayo teman, kita harus beribadah. Ayo kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau adik-adik lakukan itu, adik-adik menjadi imam, ya, menjadi pengantara, menjadi saluran berkat bagi teman-teman. Lalu yang terakhir adalah
Ini gambar apa ini? Hah? Gambar salib. Salib bentuknya gimana? Begini? Coba buat salib. Hah? Begini kan? Iya. Apa tandanya ini? Kalau kalian nanti belajar, ini horizontal. Apa artinya horizontal? Hubungan yang datar, ya, hubungan yang datar. Tapi kalau ini vertikal, hubungan yang ke atas, yang lurus ke atas. Kalau ini tadi hubungan ke samping, yang ini hubungan kemana? Ke atas. Dan ini salib menggambarkan itu, hubungan yang di samping untuk dapat ke atas. Jadi di salib kita bisa dibawa ke atas. Nah, yang kakak mau katakan, Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib adalah imam yang sejati. Sebelum kita menjadi bangsa yang kudus dan menjadi imam, Tuhan Yesus harus mati dahulu di atas kayu salib, supaya kita orang berdosa dibawa ke atas, yaitu kepada Allah di sorga. Setelah itu baru kita bisa menjadi orang kudus, menjadi imam. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin menjadi orang kudus, tidak mungkin menjadi imam, karena kita belum diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka yang penting, kalau kita mau diangkat menjadi anak-anak Allah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan yang telah bangkit pada hari keberapa? Hari ke-3. Sama seperti hari orang Israel beribadah, ya, hari ke-3. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa menjadi bangsa yang kudus dan menjadi imam. Kita baca satu ayat sebelum kita menutup ibadah kita, ya. Mari adik-adik kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Adik-adik, demikianlah perjalanan orang Israel setelah keluar dari Mesir dan mengikut Tuhan sampai ke gunung apa? Gunung Sinabung, bukannya Gunung Sinai, ya. Dan kita juga orang percaya begitu. Tuhan keluarkan kita dari dosa, lalu kita terus ikut Tuhan, dan kita mau beribadah kepada Tuhan, baik di gereja maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi imam bagi kita, yang membawa kita kepada Allah, sehingga kita juga dapat menjadi imam untuk membawa orang lain kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa, ya. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami dapat mendengarkan cerita orang Israel bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Bapa, kami memohon agar apa yang telah kami dengarkan Tuhan meteraikan dalam hati kami, sehingga menjadi iman, menjadi kekuatan bagi kami. Dan bagi kami yang masih ragu, biarlah kami dibawa untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi imam bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi, ya. Kakak Oni nanti pimpin kita bernyanyi.
Tadi kita mendengarkan firman Tuhan, jadi kita harus hidup menjadi orang-orang yang kudus. Sekarang untuk menutupi kebaktian ini, kita bernyanyi lagu Sebagai Keledai. Kita nyanyikan 2 kali. Sebagai keledai ku serahkan, bagai bimbingmu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, bagai bimbing hamba-Mu. Sebagai keledai ku serahkan, bagai hamba-Mu Tuhanku. Ku mau taat pimpinanmu, bagai bimbing hamba-Mu. Sekarang kebaktian kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.